Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Mimin harap kalian sehat-sehat semua ya. Sebelumnya Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini full alur cerita dari novel Battle Through the Heaven. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang penasaran, tanpa lama-lama, yuk langsung ke videonya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ledakan keras dan menggelegar bergema di seluruh langit. Pada saat ini puncak gunung Misty Cloud tampaknya telah berubah menjadi gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Bibit api hijau putih yang panas berubah menjadi gelombang api dan mulai mengembang dalam bentuk seperti busur. Dalam sekejap, gunung Misty Cloud mulai bergetar dengan kuat. Banyak garis retakan besar merangkak di sepanjang dinding gunung dan mulai menyebar seperti api. Gelombang api yang bergejolak membentuk lotus api yang sangat besar di puncak gunung Misty Cloud. Seseorang bahkan dapat dengan jelas melihatnya dalam radius 50 km dari gunung. Tak terhitung orang dalam radius 50 km mengangkat kepala mereka dan menyaksikan lotus api mekar di puncak gunung awan berkabut dengan ekspresi terkejut. Meskipun mereka jauh dari gunung, orang-orang masih bisa merasakan bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Api Angry Buddha Lotus yang berbentuk sempurna sebenarnya memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Di langit beberapa ratus meter dari puncak gunung awan berkabut, sosok Hai Bodong dan yang lainnya melintas muncul. Mereka mengamati teratai api besar yang berdiri secara horizontal di antara langit dan tanah dan merasakan gelombang panas yang dipancarkan. Mereka tidak bisa menahan perasaan tenggorokan mereka menjadi kering. Jenis kekuatan ini benar-benar agak terlalu menakutkan. Benda ini sebenarnya diciptakan oleh Xiaoyan, ucap Jia Xingtian. Jia Xingtian menelan seteguk air liur. Kegagetan di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun dia selalu memandang Xiaoyan dengan sangat tinggi, dia tidak berharap bahwa Dadoshi benar-benar dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan sehingga bahkan dia sendiri merasakan jantung berdebar di dalam hatinya. Tidak jauh dari sisi Jia Xingtian, Fama tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap kali mereka bertemu, pemuda bernama Xiaoyan tampaknya dia menyebabkan mereka sangat terkejut. Teratai api misterius saat ini yang diperlihatkan telah memberikan mereka kejutan besar. Saat memikirkan hal ini, Fama tiba-tiba merasakan kasihan dan penyesalan di hatinya. Menurut potensi tersembunyi yang ditampilkan Xiaoyan, dia sebenarnya bernilai sebesar ini yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyinggung Mystic Cloud Sect karena Xiaoyan, itu benar-benar layak. Hai tua, orang itu benar-benar memiliki visi yang tajam dan tepat. Fama menghela nafas dengan lembut dan melirik Hai Bodong yang berdiri di udara tidak jauh saat dia berkata lembut di dalam hatinya. Masalah ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan Mystic Cloud Sect? Menurut karakter Xiaoyan, kecuali dia benar-benar putus asa, dia tidak akan melakukan hal-hal gila seperti itu. Mata Hai Bodong menatap dengan penuh perhatian pada tempat di mana fokus api mekar. Ekspresinya agak jelek saat dia menggosok tangannya dan berbicara dengan senyum pahit. Kekuatan api Lotus Buddha Angry benar-benar mengerikan. Selain itu tidak sulit untuk membunuh Yunleng. Namun hal yang paling penting adalah Yunsan, ucap Hai Bodong. Hai Bodong jelas tahu bahwa Xiaoyan langsung pingsan setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Jika dia tidak melangkah dan menyelamatkannya, kemungkinan bahkan Xiaoyan sendiri akan diguncang sampai mati oleh gelombang Angry Buddha Lotus Flame. Dengan Yunsan saat ini hadir, bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, pasti tidak mungkin baginya untuk sekali lagi membawa Xiaoyan pergi dan berhasil pergi. Apalagi Yun masih hadir, kesulitan telah meningkat beberapa kali. Anak kecil, kali ini kamu terlalu ceroboh, ucap Hai Bodong. Hai Bodong menghela nafas. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana lotus api berangsur-angsur menghilang. Gelombang api sudah mulai perlahan mundur dari tempat itu. Banyak tatapan di aglomerasi di puncak gunung berkabut, di mana gunung itu bergetar dan tanah bergetar. Disitulah lotus api telah mekar. Pada jarak yang sangat dekat dengan ledakan, bahkan Dou Huang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menahan kekuatan destruktif yang mengerikan. Singkat cerita, pada saat gelombang api menghilang, Xiaoyan yang ada di langit muncul.
Kondisinya saat ini tampaknya sangat buruk. Ekspresinya pucat dan telapak tangannya hitam hangus. Napas Xiaoyan tergesa-gesa saat mata merahnya menyapu penghalang energi besar. Akhirnya ekspresinya gelap ketika tatapannya berhenti pada Yunsan yang berada di udara dengan satu tangan ditempatkan pada penghalang energi. Melihat sikapnya, tampaknya penghalang energi ini yang telah memblokir Angry Buddha Lotus Flame seharusnya menjadi ulahnya. Tentu saja Yunsan mungkin telah berhasil memblokir Angry Buddha Lotus Flame, tetapi dia telah menghabiskan juga cukup banyak kekuatan. Napasnya yang awalnya panjang dan lembut tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Dibandingkan dengan napasnya, ekspresi Yunsan sudah benar-benar menjadi gelap. Kemarahan dengan cepat diseduh di matanya. Tatapan gelap dan tebal Xiaoyan menyapu Yunsan. Akhirnya ia berhenti pada sosok manusia yang dipegang di tangan kiri Yunsan. Dia kaget dan senyum dingin segera merembes keluar dari sudut mulutnya. Orang yang dibawa Yunsan jelas-jelas adalah Yunleng, yang adalah orang pertama yang menerima serangan lotus api. Melihat darah segar yang saat ini menutupi tubuhnya dan napasnya yang semakin lemah, jelas bahwa ia tidak memiliki peluang untuk selamat. Rasa pusing yang kuat tiba-tiba muncul di kepala Xiaoyan. Tubuhnya berayun sedikit ketika dia mengepalkan giginya dan menahannya. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu dia mengepakkan sayapnya dan menarik tubuhnya dengan cepat ke belakang. Yunleng sudah meninggal, karena itu dia harus segera meninggalkan tempat ini. Baiklah, Xiaoyan, Anda adalah orang pertama yang telah mengurangi Mystic Cloud Sect saya ke kondisi seperti ini selama bertahun-tahun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tatapan Yunsan perlahan menyapu sekte yang hancur di bawah saat dia tiba-tiba tertawa. Kemarahan yang terkandung dalam tawa membuat semua orang tahu bahwa di bawah ketenangan itu adalah gunung berapi yang akan meletus. Yunsan menunduk dan memperhatikan Yunleng yang jelas tidak bisa diselamatkan di tangannya. Kemarahan di matanya semakin besar. Dia terdiam sesaat sebelum melemparkannya ke arah beberapa penatua di tanah terbuka. Dengan suara lemah dia berkata, "Pergi dan panggil penatua Guhe untuk mencoba menyelamatkannya dan melihat apakah dia bisa selamat," teriak Yunsan. Kedua tetua yang tangkas menerima Yunleng yang terlempar sebelum buru-buru membungkuk dan mundur. Yunsan dengan lembut melambaikan tangannya. Penghalang energi berbentuk mangkuk besar perlahan menghilang. Dia menghirup udara dalam-dalam, suaranya tenangnya berisi niat membunuh. Dan kemarahan saat itu bergema tanpa henti di seluruh gunung awan berkabut. Xiaoyan telah menghancurkan sekte kita, membunuh sesepuh kita. Menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte Mystic Cloud Sect generasi ke-8, saya mengumumkan mulai sekarang dia akan ditempatkan di daftar buruan dari Mystic Cloud Sect. Kami tidak akan beristirahat sampai kematiannya. Penghinaan yang diterima sekte kita harus dihapus oleh darahnya. Suara samar tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini tertegun sangat lama sebelum pulih. Mereka mendesah pelan. Hal ini benar-benar meningkat ke tahap yang paling kaku. Wajah cantik Yunyun juga secara bertahap menjadi pucat saat dia tetap di udara. Xiaoyan dengan dingin menyaksikan ketenangan menghadapi Yunsan. Ekspresinya sama, tidak tergerak pada perintah ini untuk mengejar dan membunuhnya. Sepasang sayap di belakang punggungnya mengepak dan dia hanya khawatir akan mundur dengan cepat. Karena Anda berani datang ke Mystic Cloud Sect secara paksa membunuh Yunleng, Anda juga harus siap untuk tetap tinggal. Bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini, aku yang lama pasti akan membuatmu tinggal di Mystic Cloud Sect selamanya. Mata Yunsan tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara gelap. Saat teriakan itu jatuh, tubuh Yunsan langsung menghilang dari tempat itu. Kulit di tubuh Xiaoyan terasa dingin ketika Yunsan menghilang. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang cepat mundur. Segera dia memutar tubuhnya dengan kuat dan dengan kekuatan besar menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Boom! Pada saat tubuh Xiaoyan bergeser, tangan yang keriput muncul entah dari mana tempat ia pindah dari beberapa saat sebelumnya. Ini menabrak ruang di sana. Kekuatan besar yang terkandung di telapak tangan benar-benar mengguncang ruang sampai riak melingkar energi diciptakan. "Indramu cukup bagus, tapi tidak cukup bagus bagiku," ucap Yunsan. Sebuah suara samar terdengar di udara.
Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba memucat. Segera seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia dengan paksa menoleh. Yunsan muncul di belakangnya tanpa sadar. Beberapa saat yang lalu, dia hanya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyebabkan Xiaoyan yang mengejang sampai dia mengalami cedera internal. Tetap di belakang, Yunsan dengan dingin menatap Xiaoyan. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar saat ia meraih tenggorokan Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Bong! Pada saat sebelum Yunsan meraih Xiaoyan, bayangan tiba-tiba melintas. Sebuah tangan halus seperti batu giok putih salju dengan lembut meraih cakar tangan itu. Keduanya bersentuhan dan energi panas yang tak tertandingi segera meletus dari titik kontak itu. Xiaoyan yang telah menerima serangan oleh kekuatan ini, tubuhnya dengan cepat didorong ke belakang. Aku sudah mengatakannya, tidak ada gunanya bahkan jika Ratu Medusa melindungi Anda hari ini. Bahu Yunsan sedikit bergetar. Dia melepaskan kekuatannya dan menatap Ratu Medusa yang telah muncul di depan Xiaoyan dengan cara yang sangat dingin. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan cepat. Setelah itu dua bayangan aneh muncul dari dalam tubuh Yunsan. Setelah bayangan meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda. Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang eksplosif ke arah Xiaoyan yang tidak jauh di belakang. Cloning yang memiliki kekuatan tubuh utama ya. Ratu Medusa menatap dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menyusut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua bayangan memiliki sejumlah besar energi. Ratu Medusa membalikkan tubuhnya dalam sekejap. Dia baru saja akan memblokir dua bayangan setelah tubuh Yunsan yang sebenarnya dengan aneh muncul kembali di depannya dengan tegas menghalangi kemajuannya. Saat mereka berdua bentrok, dua bayangan sudah menyusul Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Kekuatan yang mengerikan sedang dikumpulkan di tangan mereka karena mereka segera menabrak dada Xiaoyan dengan keras. Cermin S1! Teriakan tiba-tiba terdengar dan cermin es besar muncul di depan Xiaoyan. Bung! Tinju itu dengan keras menabrak cermin es dan hanya menahan serangan selama sekitar 1 detik sebelum meledak. Xiaoyan, cepat pergi! Bayangan putih melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Hai Bodong membalik tangannya dan memukul dada Xiaoyan. Sebuah kekuatan lembut tiba-tiba mendorong Xiaoyan mundur. Hai Bodong, karena kamu ingin melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena melupakan persahabatan lama kita. Kedua bayangan tampaknya memiliki kecerdasan Yunsan. Ketika mereka melihat Hai Bodong melangkah maju untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka langsung menjadi dingin ketika mereka berteriak dengan keras. Hai Bodong tertawa getir tetapi tidak berbicara. Udara dingin dengan cepat menggumpal di antara kedua tangannya dan segera berubah menjadi dua es tajam yang dengan cepat diputar. Sayap di punggungnya mengepak dan bergerak maju ke arah kedua bayangan. Pergilah! Salah satu bayangan berteriak dengan marah sambil memiliki ekspresi yang gelap dan dingin. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tangan kanannya melambai dan telapak energi besar puluhan meter muncul di atas kepala Hai Bodong sebelum dengan kejam menabrak ke bawah. Sidik jari angin besar. Bung! Pada saat energi sidik jari menghantam ke bawah, Hai Bodong dengan cepat membentuk beberapa dinding es di atas kepalanya. Sayangnya, kekuatan yang terkandung dalam telapak energi benar-benar terlalu menakutkan. Karena itu dinding es pecah dengan ledakan mengikuti suara yang jelas. Sidik jari energi dengan kuat menabrak tubuh Hai Bodong. Rintihan lembut teredam keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak berharap bahwa dua bayangan aneh Yunsan ini benar-benar akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Karena kekuatan yang terkandung pada sidik jari, tubuh Hai Bodong dengan keras terbanting ke bawah untuk jarak tertentu. Mengambil keuntungan dari ini, kedua bayangan menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi mengejar Xiaoyan yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Anak kecil, saya telah mencoba yang terbaik. Selanjutnya Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, ucap Hai Bodong. Saat dia melihat dua bayangan yang sekali lagi menyusul Xiaoyan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pahit. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan, satu bayangan dengan cepat muncul di depan Xiaoyan, sementara yang lainnya muncul di belakangnya. Di antara tangan mereka, kekuatan yang menakutkan sedang dipersiapkan.
Mereka segera menjerit, nyaring, dan mereka dengan ganas menabrak Xiaoyan dari depan dan belakang sambil membawa riak energi melingkar. Melihat situasi ini, sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri dari kematian seandainya dia dipukuli. Ditekan oleh kekuatan yang kuat, pakaian Xiaoyan ditekan sampai mereka menempel erat di tubuhnya. Tinju di depannya juga dengan cepat diperbesar di matanya. Kedua kekuatan membentuk sangkar tekanan yang menjebak Xiaoyan di dalam. Itu seperti langit dan bumi yang datang untuk menangkapnya, menyebabkan dia tidak memiliki sarana untuk melarikan diri. Xiaoyan merasakan kekuatan kuat yang akan turun ke tubuhnya. Dia dengan lembut menghela nafas dan rasa pusing di benaknya juga mulai semakin kuat. Dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah akibat dari menggunakan api teratai Buddha Engri. Kelopak mata Xiaoyan sedikit demi sedikit bertambah. Mereka berkedip perlahan-lahan dan kegelapan diam-diam melanda sebelum kekuatan menakutkan mencapai dia. Sepertinya aku benar-benar harus tinggal di sini. Guru, saya benar-benar minta maaf. Xiaoyan tersenyum pahit sambil bergumam dengan lembut. Hahaha, teman kecil, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengubah Mystic Cloud Sect menjadi keadaan seperti itu sudah jauh melebihi harapan saya. Suara yang akrab dan hangat menyebabkan hati Xiaoyan yang dingin dan tanpa harapan dipenuhi dengan kehidupan, serta semangat seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar-benar baru. Biarkan guru tua kamu ini mengambil alih dari sini, ucap Yao Lao. Energi agung dengan lembut melompat dari dalam kegelapan. Setelah terdiam sesaat, tiba-tiba melonjak keluar dari suatu tempat tanpa sadar. Di langit, mata Xiaoyan yang tertutup rapat sedikit bergetar. Sesaat kemudian mereka tiba-tiba dibuka. Mata hitam yang semula gelap telah digantikan oleh satu hijau dan satu putih, tampak sangat aneh. Di langit yang jauh, dua bayangan Yunsan melambaikan tangan mereka yang berisi kekuatan menakutkan, yang menyebabkan orang merasa ngeri, dan menabrak dengan keras ke kepala Xiaoyan di depan tak terhitung banyaknya tatapan. Sama seperti semua orang berpikir bahwa akan sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri dari malapetaka ini. Sebuah riak yang mengandung kekuatan mendasar yang agung melonjak secara eksplosif keluar di langit dengan Xiaoyan sebagai pusat gempa. Dimanapun kekuatan itu lewat, orang bisa melihat bahwa kedua bayangan tiruan klon yang bahkan sulit ditemui bodong tiba-tiba membeku. Segera suara teredam dipancarkan dan mereka pecah dengan ledakan di depan banyak tatapan kusam di bawah. Wajah semua orang benar-benar kusam ketika mereka menyaksikan dua bayangan di mana tidak ada apa-apa di langit. Bahkan Jia Xingtian dan yang lainnya yang tidak jauh juga merasa seperti mereka tidak dapat memulihkan fokus mereka. Sebagai orang-orang dari tingkat Dou Huang, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari dua bayangan. Mereka bukan semacam bayangan ilusi. Sebaliknya mereka adalah badan energi nyata dari Yunsan. Terus terang, hanya dua bayangan ini mungkin setara dengan Dou Huang yang kuat. Tentu saja, ini hanya berbicara berdasarkan tingkat kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika Dou Huang yang sesungguhnya menghadapi dua bayangan mungkin akan sangat menyusahkan. Tetapi itu juga tidak akan sesulit yang benar-benar menghadapi dua Dou Huang. Kemampuan mereka untuk menahan serangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dou Huang yang sejati. Jika bukan karena Hai Bodong berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak akan dipaksa kembali pada pertemuan pertama. Kekuatan ini, Hai Bodong yang ditangguhkan di udara, menatap Xiaoyan yang melayang di langit dengan cara tertegun. Dia merasakan energi tak terbatas yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, sebuah kejutan yang menyenangkan tiba-tiba muncul di matanya. Apakah orang ini akhirnya bisa menggunakan kekuatan tersembunyi itu? Ucap Hai Bodong. Apa yang terjadi? Kekuatan Xiaoyan tampaknya tiba-tiba melonjak selama beberapa kelas. Jia Xingtian menoleh dan menatap Fama sambil berkata dengan kaget. Ini, aku juga tidak tahu. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari milikku. Fama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi yang hampir mati rasa. Di atas beberapa reruntuhan, mata cantik Yun Yun menatap lokasi di mana Xiaoyan berada. Matanya berkedip dan tangannya yang halus tidak bisa menahan untuk diam-diam menutupi bibir merahnya yang melebar. Di tanah terbuka yang berantakan total, para murid dari Mystic Cloud juga menatap langit dengan bodoh. Meskipun mereka tidak jelas seberapa kuat,
Kedua bayangan yang telah dipanggil Yunsan mengingat kemampuan mereka masih dapat mengumpulkan beberapa ide bersama dari tabrakan seperti kilat antara dua bayangan dan Hai Bodong sebelumnya. Namun, bayangan yang kuat bahkan Du Huang yang kuat mengalami kesulitan sebenarnya hancur menjadi ketiadaan oleh Xiaoyan yang hanya seorang dadoshi. Ini benar-benar pukulan bagi murid-murid Mystic Cloud Sect yang selalu menganggap Yunsan sebagai dewa di dalam hati mereka. Seluruh Mystic Cloud Sect telah turun menjadi kusam dan kaget karena letusan dari Xiaoyan saat ini. Ketika bayangan menghilang, Yunsan yang merupakan tubuh asli segera merasakannya. Dia dengan cepat mengibaskan keterikatan Ratu Medusa dan menyaksikan Xiaoyan yang berada agak jauh dengan ekspresi yang muram. Benar-benar tak terduga bahwa orang ini sebenarnya masih menyembunyikan kartu truf lain. Karena kamu bisa mengatasinya, aku juga terlalu malas untuk bertindak. Bagaimanapun kekuatan spiritual saya saat ini tidak bisa bertahan lama, ucap Ratu Medusa. Mata Ratu Medusa juga dikejutkan oleh kekuatan yang agung yang melonjak. Dia berbalik dan memperhatikan Xiaoyan saat dia berkata dengan suara lembut dan terkejut. Kekuatan agung yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan di langit secara bertahap menghilang. Akhirnya itu sepenuhnya ditarik ke dalam tubuh Xiaoyan. Dia menunduk dan acuh tak acuh menyapu Yunsan dengan sepasang mata yang diselumuti oleh api berwarna hijau dan putih. Suaranya yang samar seperti guntur yang tertahan yang terdengar dari cakrawala. Pemimpin sekte awan berkabut, saya ingin pergi hari ini. Sekte Mystic Cloud Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan saya, ucap Xiaoyan. Ekspresi Yunsan sedikit muram. Sebuah kekuatan yang tidak kalah dengan apa yang meletus dari Xiaoyan sebelumnya perlahan meluap dari tubuh Yunsan. Langkah kakinya dengan lembut menginjak udara kosong dan segera melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Aku benar-benar meremehkanmu. Ini benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan mengerikan di dalam tubuh Anda. Tidak heran Anda tidak perlu takut. Namun saya pikir kekuatan ini bukan sesuatu yang benar-benar milik Anda, bukan?" ucap Yunsan. Dengan pengalaman Yunsan, dia secara alami tahu bahwa tidak peduli seberapa hebat bakat Xiaoyan atau seberapa tinggi tingkat pil obat yang dia konsumsi, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk dapat menandingi Douzong yang kuat ketika dia tidak bahkan berumur 20 tahun. Oleh karena itu, dengan kata-kata pertama yang meninggalkan mulutnya, dia telah mengatakan beberapa petunjuk tentang kekuatan Xiaoyan. Terlepas dari siapa kekuatan ini, paling tidak itu memungkinkanku untuk mengendalikannya seperti lenganku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat tangannya sedikit, api putih tebal itu melonjak keluar dan segera mengayun dan melompat dengan tangkas ke jari-jarinya seperti sihir peri. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Yunsan dengan dingin tertawa. Terlepas dari seberapa kuat Anda, jika saya membiarkan Anda berhasil pergi setelah Anda membunuh seseorang tetua sekte saya, wajah apa yang harus Mystic Cloud Sect saya untuk terus berdiri di kekaisaran Jiama, ucap Yunsan. Kamu bisa mencobanya, jawab Xiaoyan. Wajah Xiaoyan ditutupi dengan ketidakpedulian. Tidak ada sedikit pun fluktuasi karena kata-kata Yunsan. Dia mengangkat matanya dan menyala api putih di tangannya tiba-tiba melonjak maju. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa pergi ketika aku Yunsan ingin menahan mereka, ucap Yunsan. Mata Yunsan sedingin es, tangan dengan cepat membentuk segel. Mengikuti pembentukan segel tangannya, udara di sekelilingnya mulai berfluktuasi. Gelombang angin liar tergumpal di sekujur tubuhnya. Saat angin liar berwarna hijau pucat ini berkumpul, cahaya berwarna putih yang menusuk mata tiba-tiba dan anehnya muncul di suatu tempat di sekitar ujung jarinya. Hei, kamu telah menggertak muridku. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda menahan saya meskipun kekuatan saya hanya sekitar 20 hingga 30% dari puncak saya. Alis Xiaoyan berkedut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum dingin saat dia melihat cahaya putih di jari Yunsan yang sebagian terlihat. Tampaknya telah merasakan pertempuran besar yang mengerikan yang akan meletus di langit. Murid-murid Mystic Cloud Sect di bawah buru-buru melarikan diri di balik beberapa batu besar. Hai Bodong dan yang lainnya di langit juga dengan cepat mundur karena alasan keamanan. Dalam pertarungan di level ini, bahkan gelombang energi padat yang sangat mengerikan. Jika mereka diseret, mereka benar-benar tidak beruntung.
Yun mengangkat kepalanya dan menyaksikan dua orang yang saling bertentangan. Kecemasan tanpa sadar muncul di wajah yang cantik. Kebenaran dari Xiaoyan sebagai Yaoyan telah langsung menghancurkan ketenangannya yang biasa. Sebuah emosi kacau menyelimutinya, menyebabkan dia lupa untuk memimpin murid-murid Mystic Cloud Sect yang sedang berantakan. "Guru, apakah Anda tahu Xiaoyan?" Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping Yun. Dia terkejut ketika dia menoleh untuk melihat siapa orang itu, hanya untuk menemukan Nalan Yanran menggigit bibirnya. Mata Nalan Yanran yang rusak dan gelap menatap langsung padanya. Ketika dia melihat Nalan Yanran saat ini, tatapan Yun tiba-tiba tanpa sadar mulai melayang dan menghindar. Namun dia adalah pemimpin sekte. Setelah hatinya berantakan untuk sementara waktu, dia dengan paksa menekan beberapa emosi. Sambil tersenyum, dia menepuk pundak Nalan Yanran dan dengan lembut berkata, "Aku telah bertemu dengannya beberapa kali, namun dia kemudian menggunakan nama lain. Saya belum pernah bertemu dengannya dan karena itu tidak mengenalinya. Inilah mengapa saya sangat terkejut ketika saya melihatnya lebih awal," ucap Yun. "Dia benar-benar suka menggunakan identitas palsu untuk menipu orang lain," jawab Nalan Yanran. Kata Nalan Yanran dengan getir. Pria yang merupakan orang pertama yang membuatnya mengagumi seseorang dari kelompok umur yang sama, dan juga beberapa perasaan pria dan wanita sebenarnya adalah pria yang menyamar. Pukulan semacam ini bahkan lebih menyakitkan daripada dia kehilangan perjanjian 3 tahun. Mendengar ini, Yun menganggukkan kepalanya sambil merasakan hal yang sama. Dia menghela nafas, tiba-tiba dia melihat tatapan Nalan Yanran ketika mengangkat kepalanya dan menatap langsung pada Xiaoyan. Dia sedikit terkejut, sepertinya telah merasakan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia dengan lembut berkata, "Yanran, jangan bilang padaku bahwa kamu telah jatuh cinta padanya," ucap Yun. Wajah cantik Nalan Yanran terkejut. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dengan panik. Tatapannya mengelak ketika dia dengan paksa tertawa. "Guru, bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah orang yang paling aku benci," jawab Nalan Yanran. Yun hanya menatap wajah cantik yang tertawa terbahak-bahak. Dia tidak berbicara. Setelah Yun menatap sebentar, kemerahan tiba-tiba muncul di mata cantik Nalan Yanran. Dia tiba-tiba menerkam ke dada Yun. Keluhan yang ada dalam hatinya untuk waktu yang lama akhirnya berubah menjadi tangisan mengerang. Pembalasannya benar-benar sangat kejam. "Guru, saya sangat menyesali tindakan saya," ucap Yanran. Yun menghela nafas. Dia dengan lembut membelai rambut Nalan Yanran yang halus dan panjang saat dia berkata dengan senyum pahit, "Aku juga salah. Saya seharusnya tidak menyerah pada gangguan Anda dan setuju untuk membiarkan Anda membatalkan pertunangan. Kalau tidak, hal-hal ini tidak akan terjadi." "Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Nalan Yanran mengangkat kepalanya. Sikapnya yang penuh air mata tampaknya sangat mengharukan. Yun diam. Dia segera tersenyum pahit sekali lagi. Hatinya sekarang penuh dengan jarum karena masalah Xiaoyan. Selain itu, dengan hubungan Xiaoyan saat ini dengan Mystic Cloud Sect, dipastikan bahwa mereka akan menjadi musuh. Selain itu, dia telah tinggal bersama Xiaoyan untuk waktu yang sangat singkat. Dia tahu karakter orang ini. Karena itu dia jelas tahu bahwa Xiaoyan mungkin hanya memiliki ketidaksukaan murni atau bahkan jijik terhadap Yanran. Pembatalan pertunangan itu seperti kapak dewa yang bisa membelah langit, menciptakan celah di antara mereka berdua sehingga siapapun akan kesulitan menyeberang. Saat dia mengamati ekspresi Yun, Nalan Yanran juga tampaknya mengerti sedikit. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan lembut, "Aku memang telah menuai apa yang telah aku tabur," ucap Yanran. "Guru, begitu masalah ini selesai, izinkan saya memasuki gerbang kehidupan dan kematian." Wajah Nalan Yanran memiliki kegelapan pudar saat dia tiba-tiba berkata, Kamu ingin memasuki gerbang kehidupan dan kematian? Itu adalah tempat di mana seseorang harus berada di kelas Dowling sebelum masuk. Meskipun Anda adalah satu-satunya orang dari generasi ini yang mungkin beresonansi dengan gerbang kehidupan dan kematian, terlalu berbahaya untuk memasukinya sekarang. Yun berkata dengan tertegun ketika dia mendengar ini. Tempat itu adalah di mana pemimpin sekte Mystic Cloud beristirahat. Sebagai anggota Mystic Cloud Sect, saya pikir saya akan menerima perlindungan mereka. Guru, berjanjilah padaku
dalam kondisi saya saat ini, tidak cocok bagi saya untuk melanjutkan pelatihan dengan tenang. Nalanyanran menggelengkan kepalanya dan berkata. Yun memandang Nalanyanran yang keras kepala itu dan terdiam sesaat. Dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Ketika dia memulai rambut panjang Nalanyanran, dia dengan lembut berkata, gerbang kehidupan dan kematian pada awalnya merupakan ujian akhir yang harus dijalani oleh penerus mistik Cloud Sect sebelum menjadi pemimpin sekte. Namun karena Anda bersikeras untuk masuk, saya akan membahas ini dengan guru besar Anda. Setelah masalah ini selesai, memang ada cukup banyak manfaat bagi Anda untuk masuk lebih awal dan bersentuhan dengan gerbang kehidupan dan kematian, ucap Yun. Melihat bahwa Yun akhirnya berjanji padanya, Nalanyanran juga menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan pria muda di langit yang memberikan balasan untuk melawan Yunsan. Selama mereka berdua bercakap-cakap, pertempuran di langit akhirnya dimulai. Bentrokan paling sengit antara yang kuat. Dua orang kuat yang berada di tingkat Douzong akan memulai pertarungan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Jiama. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan Mimin juga tidak lupa berterima kasih atas support kalian untuk channel Mimin. Semoga kalian mendapat balasannya. Dan sampai jumpa kembali.